Aku selalu nyoba ngeliat hidup aku tuh kayak film coming of age gitu sih. Jadi kayak ya udah semuanya tuh fase kamu sekarang ya emang lagi kayak gini gitu. Jadi kayak harus dilewatin. Sekarang kenapa kamu lebih suka kayak gini? Terus ntar kan di season baru ntar ada lagi sukanya apa gitu. Jadi kayak beda-beda chapter, beda-beda tema gitu ya. Seru banget deh. Aku bisa menceritakan kalau ditanya film horor paling serem menurutku adalah Hidupku di Tahun Lalu. Iya, tapi kan gue selama ini udah tahu itu ada di situ. Jadi once itu meledak kayak gue memang udah siap juga gitu. Itu akan meledak suatu hari gitu. Halo guys, balik lagi di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Kali ini kita kedatangan ada Aurora Ribeiro. Halo. Ada Kevin Ardilova sama Kanisha Yusuf. Halo. Welcome to Tablet Bintang guys. Terima kasih. Semangat dong, semangat. Ketemu lagi nih, apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Kanisha kayak lemes ya, ngantuk? Belum makan. Belum makan. Ya. Tadi nggak kesini nggak makan dulu? Nanti aja kita ngobrol dulu. Oh, Karena gitu. aku buru-buru mau kesini excited. Oh, tapi semangat ya. Ya. Nah, udah bisa kita lihat nih cast-castnya pakai baju apa guys, boleh tunjukin. Nah, kita akan ada promo film seputar film terbaru mereka nih, project terbaru. Tapi sebelum kita masuk ke film dulu, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Keseharian kalian nih. Boleh nih, Kak Aurora, gimana sih kamu menjalani hari-hari di luar kesibukan syuting? Ya seperti orang normal biasanya aja sih. Olahraga paling kalau lagi nggak Olahraga. kerja ya. Apa tuh olahraganya? Tenis? Kemarin aku baru ngelakuin boxing. Ini sekarang lagi sakit-sakit badan aku. Kamu nggak pemanasan kah apa? Pemanasan. Cuman karena udah lama nggak boxing jadi kayak sakit-sakit gitu kan. Jadi kaget kali ya badannya? Kaget, iya. Terus yoga, ya banyak sih. Kalau Kevin di luar syuting, kamu biasa ngapain? Nggak ada sih, gue orangnya jarang keluar. Tidur Di ya? rumah. Ya olahraga gitu, terus berenang paling di bawah gitu, terus nonton film. Nonton Gitu, film nonton sih. film. Terus kalau misalkan kayaknya mulai bosen nih ke bawah, ke warung jalan kaki gitu. Gue tinggal di apartemen kan, jadi turun ke bawah. Mantap. Iya gitu. Jajan-jajan. Lihat orang gitu. Karena kalau di apartemen itu kan kayak nggak ada kehidupan ya gitu. Jadi kadang Kayak lihat, tangganya juga nggak ada ya? ketemu tetangga di lift juga. Lu lagi. Gitu, nggak ngobrol. Jadi ya jalan keluar. Kalau Nisha sendiri nih, kamu di luar syuting itu kesehariannya biasa ngapain sih? Aku sekarang lagi skripsian lagi. Jadi tetap kamu ke kampus. kuliah di luar itu ya? Iya. Enggak. Kuliah di sini. Oh, di sini. Kuliah di Di luar tuh sini. cuma beberapa semester aja gitu. Iya. Kemarin sempat di luar, terus udah balik ke sini semester terakhir. Jadi doain ya semoga cepet lulus. Amin. Lagi sibuk-sibuknya ya. lancar. Kamu ngambil apa nih? Aku jurusannya hubungan internasional. Oh, wow, mantap. Gak nyambung ya? Kan itu nggak apa-apa, aktif kan hobi aja ya kan. Nah kalau misalkan lagi padat nih jadwal kalian syuting, stress relief kalian tuh kalian biasanya ngapain? Nisha dulu biasanya. Stress relief aku mungkin kayak ya ketemu pacaran, iya. Terus abis itu paling ketemu keluarga, terus abis itu jalan-jalan gitu sih. Pengennya sih liburan ya, cuman kan nggak bisa Nggak ada setiap waktu saat panjang ya. gitu ya. Iya. Kalau pacarnya sendiri nih, stress relief Kevin tuh. kalau bisa- Saya. Kok nyari orang? Apa ya? Main biliar. Memilih. Gue tuh suka banget main biliar gitu. Kayak kalau lagi pusing tuh ajak teman-teman main biliar yuk. Kayak senang aja ada yang dipukul gitu. Sedih banget ya bertepuk sebelah tangan. Iya lagi Dia ketemu, dia main biliar terus gue ketemu dia. dia ketemu pasangan, tapi ketemu pasangan juga kan, Vin? Iya, itu mah pasti kan itu tadi udah disebutin gitu. Jadi Mungkin yang lain. Nih sering ikut main biliar nggak? Iya aku tapi nggak bisa main biliar. Tapi dia ngeliatin Jadi doang. nonton aja. Iya, Tapi nonton. udah pernah nyoba belajar? Enggak sih. Kamu diajarin, Vin, nyoba ajarin dong.
gue nggak bisa ngajarin orang, ntar gue kayak kok nggak bisa gitu. Jadi greget sendiri gue greget sendiri gitu. Tapi aku nggak interested juga sih, jadi kayak iya, dia juga males-malesan gitu, jadi kayak udahlah nggak usah. Berarti kamu olahraga yang kamu suka apa nih? Aku dulu nggak dulu sih, aku lagi sering banget lari. Terus abis itu dulu aku kan taekwondo juga, cuma udah berhenti lama sih. Jadi aku lagi Muay Thai. Muay Thai. Seru ya kalau gerak semua badannya ya. Aku suka yang kayak yang bukan berkompetisi sama diri sendiri, kayak sama orang gitu. Oh, wow, kebalikannya. Kalau kayak yoga, pilates gitu tuh kan sama diri sendiri ya. Gitu. Bosen gitu. Tenis segala ya. Iya. Nah, kalau Aurora sendiri di series kamu biasanya ngapain di sela-sela syuting capek gitu? Ya itu sih biasanya olahraga, yoga. Kemarin itu lagi stress relief tuh aku kemarin boxing tiba-tiba. Terus ternyata lumayan bekerja untuk stress relief. Mukul-mukul samsak. Seru banget. Berarti kamu punya ini dong, alatnya gitu di rumah? Enggak, aku ke tempatnya. Oh, ke tempatnya. Seru banget. Nah, Kevin Kanesha nih kan couple baru nih. Selain biliar nih, kalian suka banget habisin waktu bersama di luar tuh ngapain? Makan sih. Iya, kita paling sering makan sih, keluar cari makan gitu. Terus kayak kadang lewat di TikTok ada apa gitu kan, wah ini kayaknya enak banget lagi gitu. Terus kita mengejar tempat itu. Kan deket gitu rumahnya? Enggak lumayan sih, lumayan jauh. Oh, lumayan. Biasanya makan apa yang paling sering kalian makan? Sushi kah atau bakso? Macem-macem sih, macem-macem bakso, mie ayam. Kita lidah Indonesia soalnya. Oh, nggak suka yang Japanese food? Soto gitu-gitu. Soto Betawi. Wah, itu enak. Kayak kemarin kita di Jogja tuh tiap hari nyari soto gitu. Oh, pas syuting ini? Enggak. Oh, di luar syuting yang lain. Enak banget. Wow. Menggendut. Nah, untuk Aurora sendiri nih, kamu tuh hobinya apa sih? Kan kita lihat di Instagram tuh kamu estetik banget. Oh ya? Fit-fitnya. Kamu suka foto-foto atau kamu suka fotografi? Kamu ada akun sendiri nggak khusus foto? Iya, ada. Aurora Artsy. Bukan. Aurora Indie. Bukan. Berarti hobinya foto-foto? Iya, aku dulu suka foto-foto. Sampai sekarang sih, cuman karena sekarang waktunya agak limit. Agak padet ya, di promo-promo. Udah gak sesering itu. Dulu aku suka banget foto-foto analog. Kayak pakai kamera analog gitu, seru banget. Terus hobi aku ya tadi pertanyaannya. Mungkin selain foto-foto, hobi Aurora tuh apa sih? Suka nyanyi-nyanyi sendiri di kamar, main ukulele, itu hobi aku. Hobi aku juga nonton film. Berarti bisa nyanyi dong? Bisa. Boleh gak sih nyanyi dikit? Gak boleh. Bayar kata dia. Bayar. Oke, next nih, bahas karir kalian. Kalian masih inget gak sih pertama kali film kalian dan kalian berperan sebagai apa di film itu? Mungkin Kevin dulu boleh? Tahun 2016, judulnya Dear Nathan. Pemeran utamanya Jeffrey Nicole dulu. Gue jadi teman-temannya gitu. Terus itu sih pertama kali main film. Dan itu juga pertama kali casting. Jadi tadinya iklan-iklan gitu kan. Terus nyobain main FTV gitu, audisi. Terus gue ngerasa kayaknya main film seru deh gitu. Terus akhirnya gue belajar dulu teater kayak 3 bulan, setengah tahun lah gitu. Terus baru mutusin buat casting film. Nah, yang pertama kali gue castingin itu adalah film itu. Dear Nathan itu? Dear Nathan itu. Itu lo antagonis kah atau protagonis di situ? Protagonis, jadi temannya si Jeffrey itu dulu. Oh, kalau Nesha sendiri pertama kali kamu main film apa dan perannya sebagai apa? Aku pertama kali main film tahun 2018. Judulnya Doremi and You. Itu yang main Devano sama Naura. Film musikal, semi-semi musikal gitu kan. Masih kecil-kecil semuanya. Aku berarti juga masih ya 16 tahun lah ya. Terus itu aku ada namanya jadi Tania. Dia kayak kehadiran dia tuh mengusik keberadaan orang-orang di situ lah intinya. Jadi tuh aku di situ di hate gitu. Ih, pelakor lo ini. Aku kayak, hah, demi apa sih gue diginiin segitunya? Tapi bukan gara-gara itu sih akhirnya suka film dan lain sebagainya. Karena itu awalnya kayak nggak sengaja nih ikut gitu. Casting gitu ya? Iya, tapi jedanya kayak lumayan nggak lama sih, tapi adalah lumayan sampai akhirnya balik lagi ke situ. Nah, rasanya syuting sama Devano Naura nih gimana nih? Udah lupa banget, udah lama banget. Tapi kan abis itu ketemu lagi, maksudnya setelahnya syuting bareng lagi, terus jadi kayak udah beda-beda kan. Kalau waktu itu masih belum sama-sama kecil gitu loh, cuman ya
ya serunya karena mungkin seumuran gitu kali ya. Jadi nyambung ya. Iya. Kalau Aurora sendiri nih, kamu ingat gak sih pertama kali film apa dan berperan sebagai apa? Ingat banget, tahunnya aku lupa tahun berapa, cuman 7 tahun yang lalu aku berperan sebagai Kiara di film Susah Sinyal. Oh, yang Ernest ya? Iya. Ada yang nonton gak guys? Ada seru ya? Nonton. Iya, itu film pertama aku banget tuh. Dari Si anak kecil. ibunya siapa peran ibunya? Adina Prasti. Iya, Adinnya. Oke. Nah, dari sekian banyak project kalian nih yang udah kalian mainkan gitu. Kalian pernah nggak sih takut kalau orang tuh lebih ingat karakter kalian gitu dibanding ya gue Aurora loh, gue Kevin loh, gue Kanisha gitu. Takut nggak kamu? Enggak, aku sih nggak ada Seneng. takutnya ya, malah seneng Iya. kalau diingat sebagai karakter. Jadi berarti dia sangat mendalami peran kalian gitu ya. Kalau Kevin sendiri takut nggak sih kayak lo kan kemarin baru aja kelar shoot film Laura tuh Vin. Gue nggak masalah sih, gue nggak peduli. Tapi lebih ke wah berarti gue berhasil ya gitu. Iya sih benar itu. Kalau karakter yang paling melekat di kalian tuh siapa selama kalian main film? Kalau aku ada beberapa sih karakter dari Like and Share. Aku jadi Lisa, terus Itu paling melekat banget ya. paling melekat sih karena lumayan deket sama aku. Terus juga karakterku di Shadow Strays itu juga melekat karena persiapannya lama banget, kayak Action sih. hampir setengah tahun, hampir setahun malah. Jadi kayak itu I spend the most time sama dia kan. Kalau Nesha sendiri, Aku ada satu karakter series yang aku suka banget personally. Terus maininnya juga jadi enjoy. Terus somehow jadi apa ya, gampang aja gitu. Ada namanya Bulan. Dia main di sini di MD. Terus ini di WTV tayangnya waktu itu di Teluk Alaska. Terus turns out aku kan nggak expect apa-apa ya dari saat mainin itu, ya enjoy aja. Turns out karakter itu cukup works dan sangat works sampai sekarang banyak banget orang ketemu aku kalau manggil tetap bulan gitu. masih melekat ya. Iya, jadi kayak ternyata ini Terus kan Devano lagi kan ya? Iya, ketemu Devano di lagi. situ. Kalau Kevin sendiri nih yang paling melekat peran karakter tuh jadi siapa lo? Siapa ya? Ya, tahu itulah pasti yang itu. Ya nggak sih? Yang mana sih? Oh yang itu ya? Yang itu. Yang itu sih kayaknya. Yang mana tuh? Yang itu tuh yang mana ya? Jojo. Enggak lah. Menurutku Sahur. Ada film autobiografi judulnya. Iya. Rakib, Dia. namanya Rakib. Itu yang paling melekat di lo banget ya? Iya. Terus apa lagi ya? Ada series di video judulnya Married with Senior. Namanya Angkasa perannya. Itu Itu lo lumayan. kalau di luar sana angkasa. Iya, iya. Oh iya masih kayak gitu. Sama ada juga di WTV, MD juga, My Lecture My Husband. Dia karakternya, waktu itu gue meranin karakter yang sad boy gitu. Suka memperilinya berarti? Iya, bukan. Kita berpacaran lalu gue ditinggal nikah sama dia. Oh. Gitu. Karena gue masih kuliah gitu kan. Masih belum jelas masa depannya kayak gimana. Nah, terus dulu lumayan hit tuh ke orang kan. Jadinya orang kayak, ya ampun Tristan kesian banget kalau di jalan juga. Padahal gue lagi seneng-seneng aja gitu. Tristan lagi sedih ya. Kayaknya emang militan sih yang suka My Lecture My Husband Iya, tuh banyak iya. banget soalnya orang-orang. Tapi ada nggak sih di jalan, Vin? Lo kan Jojo nih dan berhasil peran Jojo. Ada nggak yang anjir gue sebel banget sama Kalau lo? yang recent sih itu, kayak iya. Orang sering banget kayak Pengen mukul gitu. lebih ke Kak, gue kesel banget lagi kemarin nontonnya gitu. Tapi ngomongnya sambil senyum-senyum gitu. Tapi keren berhasil gitu. Tapi sebel banget gitu, kayak gitu sih biasanya. Malah orang lebih sebelnya Jojo Kevin ya, bukan Jojo aslinya mungkin gitu. Jadi karena lo meraninnya tuh, oh berarti Jojo nih lebih Nggak, parah jadi daripada nggak, ini. orang mungkin lebih ke orang kan nggak pernah tahu kan dia aslinya gimana. Oh, Yang orang tahu adalah dia di public gitu, di vlog atau di nggak mana tahu gitu. detailnya kayak Atau lo yang detailnya. peranin. Nah, kalau di filmnya kan orang bisa mungkin lebih tahu detailnya gitu. Jadi Jahat ya gitu. Nah, kalau hidup kalian nih dijadikan film, kira-kira paling cocok genre apa? Nesha dulu. Kayak horor nih. Kenapa tuh? Kayak horor sci-fi gitu deh. Kenapa tuh? Emang hidup kamu tuh horor apa?
aku bisa menceritakan kalau ditanya film horor paling serem menurutku adalah Hidupku di Tahun Lalu. Itu cukup serem sih. Jadi kayak menurut aku kayak ada fase-fasenya. Kalau misalnya dari kecil mungkin nanti beda lagi genrenya. Kalau misalnya di tahun tertentu ntar beda lagi genrenya. Setiap masa gitu. beda ya. Setiap masa beda. Nah kalau tahun lalu tuh yang buat kamu horor banget tuh? Banyak banget kehilangannya, banyak banget sedihnya, banyak banget. Bukan horor hantu ya, horor ya. Terus abis itu banyak banget jatuhnya gitu. Tapi nanti di akhirnya ada pesan moralnya, terus habis itu ada ini sequelnya. Jadi nanti berarti lebih ke thriller berarti ya. Thriller ada nggak bunuh-bunuhan juga sih. Jadi ya itu kan nanti di komen ya itu maksudnya apa. Nah, kalau Kevin sendiri nih, kalau hidup lo digambarin film nih, kira-kira genre apa? Suspense kayaknya. Kenapa tuh? Thriller. Iya, soalnya kayak tegang gitu. Ya emang kayak tegang nih, benar? Iya, setuju. Kayak udah tahu bomnya ada di situ, tapi kita nggak tahu meledaknya kapan gitu. Jadi hidupnya tiap hari siap-siap gitu. Tapi lo survival mode. Maksudnya orang kayak gitu kan ada yang tidurnya nggak nyaman gitu, ada yang Enggak sih, enggak. Mungkin karena gue orangnya juga nggak peduli. Gitu. Jadi maksudnya gue punya beberapa hal yang gue peduliin banget. Jadinya hal lain tuh jadi gue jadi nggak peduli gitu. Denial maksudnya, denial. Bukan. Nggak gue pikirin jadinya. Lu let go aja orangnya gitu. Iya, ya? gue kayak ya udah gitu. Walaupun itu nanti misalkan gue pengen satu pekerjaan yang gue pengen banget nih gitu. Dan gue ngerasa kayaknya gue bisa nih mainin ini dengan baik. Nih, gitu. Nah terus hampir dapet, akhirnya nggak jadi orang lain yang dapet gitu. Gue kecewa pada saat itu, tapi kayak ya udahlah, pada saat itu gitu. ya udahlah. Gitu. Nanti juga berarti lo ada jawaban dari Tuhan yang berarti lo nggak pantas menang ini gitu. Kenapa? Gitu. Jadi ya mending gue alihin energinya ke tempat yang lain gitu. Tapi nih ketakutan lo misalkan lo kan orangnya let go aja, tapi tiba-tiba suatu saat kejadian gitu. Iya, tapi kan gue selama ini udah tahu itu ada di situ. Jadi once itu meledak kayak gue memang udah siap juga gitu. Itu akan meledak suatu hari gitu. Jadi udah jalanin aja lah. Jalanin aja, bener. Kayak capek ya kalau dipikirin. Bener. Bener banget sih. Kalau Aurora sendiri nih, kalau misalkan hidup kamu digambarkan dari sebuah film, genre apa cocoknya? Aku selalu nyoba ngeliat hidup aku tuh kayak film coming of age gitu sih. Jadi kayak ya udah semuanya tuh fase kamu sekarang ya emang lagi kayak gini gitu. Jadi kayak harus dilewatin. Sekarang kenapa kamu lebih suka kayak gini? Terus ntar kan di season baru ntar ada lagi sukanya apa gitu. Jadi kayak beda-beda chapter, beda-beda tema gitu ya. Seru banget deh. Oke guys, kita akan masuk ke promo film nih dari Kes-Kes Pembantaian Dukun Santet nih. Kalian bertiga kan terlibat dalam proyek film Pembantaian Dukun Santet nih. Ceritakan tentang apa sih film Pembantaian Dukun Santet ini? Mungkin boleh Aurora ceritakan. Pembantaian Dukun Santet ini menceritakan tentang kejadian di tahun 90-an di daerah Jawa. Terus jadi ceritanya waktu itu tuh lagi banyak teror yang terjadi, ya kan. Terus karakter kita tuh tinggal di satu pesantren ini yang kayak agak jauh dari kota gitu. Terpencil gitu ya? Terpencil gitu. Terus kayak kita sempat ditutupin lah sama info-info yang buruk ini sama... sampai bener-bener gak kedengeran tuh? Iya, tapi kayak kita ngerasa kayaknya ada yang aneh sih. Karena makin banyak. Makin lama makin banyak hal aneh yang kejadian gitu. Terus karena Anissa ini lumayan sensitif kayak sama apa ya, energi yang berubah gitu di sini, kayak ada sesuatu nih. Indigo berarti Anissa ini. Ntar nonton dulu deh. Dilihat. Bisa kita simpulin ya Indigo apa enggak ini gitu. Iya, jadi dia kayak nyoba nyari tahu siapa sih dalangnya di pesantren ini yang bikin semuanya hancur, banyak teror, terus kayak kita tuh yang di dalam pesantren nggak bisa keluar kan. Jadi dengan semua kepanikan yang terjadi, kita stuck di dalam pesantren itu. Seru banget ya, itu sih cerita. Capek ya sih kalian syuting gitu tuh? Lumayan ya. Lumayan. Banyak actionnya sih soalnya ya. Gor-gornya gitu ya. Kaget-kagetannya.
Kalian tuh di situ berperan sebagai apa sih? Mungkin boleh Aurora dulu. Aku berperan sebagai Anissa, dia itu salah satu anak di pesantren itu. Dia udah dari kecil, dari kecil. sih aku. Udah dari kecil dia tinggal di situ karena dia tuh kayak nggak punya keluarganya, udah nggak tahu lah di mana gitu. Kayak jadi dari kecil tuh dia udah di situ. Terus dia tuh karakternya kayak introvert, pendiam, susah untuk ngeluarin perasaan dia dan apa yang dia pikirin. Tapi untungnya ada Nurul, ada Kanesha, dan guru favorit dia di sana. Jadi itu kayak udah keluarganya dia ya, pesantren ini rumah dia. Karena kamu juga nggak ada orang tua di film itu gitu ya. Terus orang-orang yang di pesantren ini semua ya keluarga dia gitu. Kalau Kevin sendiri kamu berperan sebagai apa sih dan peran kamu? Namanya Satrio. Dia itu seorang santri di pesantren itu. Santri yang ya agak nakal lah gitu kan, umurnya agak rebel, pemberani, tapi sayang keluarga gitu. Oh, berarti kamu ada keluarganya beda dengan Ada keluarganya di Aurora. luar pesantren gitu. Nah terus bapaknya seorang ustadz gitu, lalu Di pesantren itu? bukan di luar. Oh, di luar. Ketika dia mendengar bahwa jadi sebenarnya film ini kan menceritakan tentang tragedi ya, tragedi di mana para dukun santet itu diburu dan dibunuh gitu. Dan yang ternyata bukan cuma dukun santet, tapi banyak juga ustadz-ustadz yang jadi korban gitu dari pembantaian itu. Bahkan mereka juga nggak dikasih kesempatan buat jelasin gitu, untuk membela diri tuh nggak dikasih kesempatan sama mereka. Sampai akhirnya situasi itu merembet ke pesantren juga gitu, menjalar ke pesantren. Mulai satu-satu aneh tuh, terjadi keanehan-keanehan. Kita juga Ya teror-teror gitu. Awal-awal kita nggak tahu ini apa ya gitu, karena itu coba untuk ditutupin sama Satu orang sosok ini. bukan para orang-orang di dalam situ gitu, kayak ustadz-ustadznya gitu, pengajar-pengajar kita, mungkin biar kita nggak panik gitu. Lalu ya Satrio yang salah satunya yang karena dia rebel dan berani gitu, dia coba buat cari tahu sebenarnya ada apa sih di luar sini gitu, di luar sana tuh ada apa. Ya pada saat itu gue coba buat lihat ke ruang guru atau apa. Nah akhirnya gue ketemu tuh fakta-fakta yang terjadi di luar gitu. Nah Justru ketemunya sama kalian juga ya? iya gitu, maksudnya kita yang di dalam kan nggak tahu Nggak tahu apa-apa, apa-apa. yang di luar tuh lagi aneh gitu, lagi berantakan. Nah lama-lama saking berantakannya situasi itu merembet ke dalam kan. Penasaran gitu. dong, ada Kita, apa sih? iya ada apa gitu, lalu gue cari tahu gitu. Nah terus mengetahui fakta itu, gue yang punya keluarga di luar itu, di luar pesantren, gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih, gue harus cek keluarga gue gimana kabarnya gitu. Apalagi gue baca kalau ustadz-ustadz tuh juga jadi korban gitu, sedangkan bokap gue ustadz. Bapak lu ustadz. Iya, jadi ya gue coba buat nelusurin jalanan itu sampai ke rumah gitu, yang dimana di luar itu lagi chaos gitu. Ternyata bukan cuman ustadz, santri-santri juga Kena korbannya. jadi inceran gitu. Jadi ya ketika perjalanan gue sampai rumah itu ya buru kejar-kejar. Nah itu banyak kejadian, wah itu yang penasaran. Kalau Nesha sendiri nih, kamu perannya sebagai apa sih? Aku sih jadi Nurul itu santriwati juga. Yang tadi Aurora jelasin itu salah satu yang Aurora punya, yang Anissa punya. Terus tapi Nurulnya juga masih, maksudnya di sekitarnya masih berteman dengan yang lain. Dia punya ya dia betul-betul anak pesantren yang rajin mengaji, hafal Al-Quran gitu-gitu. Definisi anak pesantren lah ya. Panutannya teman-temannya yang lain. Terus tapi iya dengan background karakter dia yang tidak diceritakan di sini juga membuat dia akhirnya bersikap seperti itu. Gimana dia cuek terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar dia, gimana dia denial terhadap apa yang dijelasin sama temennya gitu. Sampai ya membuat cerita di dalam pesantren itu akhirnya jadi lebih menarik karena ya nggak semua orang sama pendapatnya gitu. Berarti lo di situ perannya yang nggak percaya gitu ya sama apa yang kejadian di luar gitu. Iya betul. Nah selain kalian nih ada siapa aja sih yang terlibat Vin di film Pembantaian Dukun Santet? Ada Mas Rifnu Wikana, ada Aryo Wahab, ada
Iqbal Sulaiman. Iqbal Sulaiman, ada Totos Rasiti, ada ada Pretty Moti. ya ada Om Pretty Moti Ada Om Pretty Moti. gitu. Terus siapa lagi, Ra? Ada Teman-temanmu? Siapa lagi ya? Ibu Cayo. Ayudhya Pasha. Berarti ini kalian protagonis semua di film Pembantu Handphone Santet. Ada yang antagonis berarti kan? Ada harusnya ya. Harus. Itu tuh dalangnya. Oh itu dalam Cari yang nggak sama boleh kita. di-spill ya. Hmm. Nah ini kan disutradarai sama Mas Azhar Kinoy Lubis. Yang kita tahu kan filmnya banyak gore nih. Gimana sih kalian disutradarai sama Mas Azhar Kinoy Lubis? Aurora mungkin? Seru banget soalnya Mas Kino itu sebagai orang aja karakternya lucu, terus kayak berapi-api, Semangatnya gitu ya. semangatnya kayak Nggak kalau gitu bro. Gitu. iya, Ekspektasinya tuh tinggi berarti ya Ah. Mas Kino ya. iya terus kayak cara ngejelasin scene tuh kayak berapi-api kayak Kan, ntar gini terus ntar gini. Gitu. Enak ya kita kerja sama orang yang passionate dengan Iya, pekerjaannya gitu, iya. apa yang dia kayak kerjain dia gitu. percaya apa sama apa yang dia Mau bikin. mau bikin gitu. Apa yang dia gambarkan dalam pikiran dia terus terjadi tuh pasti ada semangatnya kayak kalian tuh harus gini kan harus gini. Gitu. Tantangan ada nggak sih sama sutradara Mas Kinoy gitu kan dia yang kita tahu tuh filmnya tuh berdarah-darah gitu. Kalian kan capek mainin action gitu. Nggak ada sih. Nah, ada Aman Bukan aja ya. tantangan sih ya. Pengalaman baru. Pengalaman baru bener. Justru nggak buat tantangan itu ya buat kalian. Nah untuk Kanesha sama Kevin sendiri nih, kan kalian kan pernah project sebelumnya pernah project bareng. Gimana sih sekarang kalian satu project lagi? Enggak gimana sih Gimana sejujurnya. biasa aja. Iya seru aja karena udah ada yang kenal kan. Tapi Kevin pun juga kenal sama orang-orang di luar gitu. Jadi kayak ya seperti bermain bersama teman-teman aja. Gitu. Profesional aja gitu kan? Iya betul. Ada nggak sih hal-hal yang kalian lakuin bareng di sana? Misalkan di sela-sela syuting kayaknya, break syuting nih kita ngafe yuk di sana gitu. Kayak yang masih kita lakukan sampai sekarang sih, cari Oh, makan sekarang. gitu. makan bubur ayam. Makan bubur. Aku inget banget. Makan bubur ayam ya gitu. Aduh kejedot. Berlebih banget gue. Gitu Untuk sih. Kanesha sama Aurora ini kan kalian akrab banget di film itu kan. Cerita tadi kamu bilang kan Nurul sebagai keluarga kamu baru gitu. Selama proses syuting gimana sih chemistry kalian yang kalian bangun tuh? Ada nggak sih kalian penyesuaian terhadap pemain satu sama lainnya kan? Kalian kan Gen Z, mungkin nanti mungkin di filmnya ada yang bukan seumuran kalian gitu. Susah nggak sih penyesuaiannya? Bapak-bapak itu kelakuannya sama aja sama Receh kita. ya? Jadi kayak Yang fun. paling sering tuh sama bapak atau senior-senior lainnya di film itu ngapain? Sama ya nyanyi-nyanyi bareng. Iya, di luar syuting. Di syuting ya di sela-sela syuting jadi nyampur aja gitu kalian ya. Kita Iya. kulineran Makan juga. mulu sih, bener-bener makan mulu. Kayak hari ini makan di misalnya luar. orang nggak bisa ikut, ya udah nanti besok kalau ikut, besoknya Kevin nggak bisa ikut, ya udah. Tapi bener-bener semua makanan sampai ujung-ujung dicari. Iya. Justru mereka lebih semangat dari kita. Iya, mereka semangat banget nyari Semangat. makanan kuliner gitu. Capek kali ya udah syuting ya udah kita makan. Hiburannya makan. Nih, oke boleh dong spill satu scene menarik yang kira-kira penonton bakal tercengang nontonnya. Boleh disebutin dulu apa? Itu pokoknya plot twistnya lah. Oh plot twistnya film ini gitu. Iya. In general plot Untuk twistnya. perjalanannya si Anissa ya. Kepo, penasaran. Kalau Nisha sendiri nih, Aku suka banget sama treatment yang diberikan. Karena ini juga kan ada di trailer ya kan. Wah santet ini main Lia. aman. Santet ini. Nah jadi kan treatment yang diberikan untuk menunjukkan bahwa ini adalah santet. Hal-hal ini adalah santet. Aku suka sih. Kalian sendiri percaya santet gak sih sebenarnya? Aduh, aku sih nggak mau mikirin ya. Setelah memainkan itu nih, kan kalian ada di cerita itu gitu. Jadi kalian percaya gak sih santet itu ada? Agak susah sih buat aku percaya santet soalnya kayak apa ya, kayak nggak pernah ngelihat hal yang In a real life gitu Iya. aslinya gak pernah ya? dan nggak akan pernah. Jangan ya guys. Jangan. Percaya gak feel lo, santet tuh ada? Gue sih lebih ke ilmunya ya, dimana ya dalam Islam tuh memang ada ilmu sihir gitu kan, dan kita juga memang hidup berdampingan dengan hal yang gaib gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Tapi kalau buat pengalaman gue sendiri ngelihat orang atau Jadi santet tuh belum pernah ya? Iya, Jangan sampai. mungkin karena kita juga tinggalnya di
kota ya gitu di Jakarta itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu mungkin kita akan jarang lihat gitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang ada di daerah-daerah gitu. Yang suka ngelihat santai terbang-terbang gitu kan, suka denger cerita gitu kan di langit gitu. Itu mungkin akan lebih relate sama pertanyaan itu. Serem-serem banget. Kalau Nesya percaya nggak sih nih santet tuh ada? Aku percaya santet tuh ada. Terus kalau praktek-praktek black magic gitu lumayan dekat dan lumayan banyak kerabat yang mengalami itu. Jadi kayak menurutku sampai ada di tahap kayak oh ya udah gitu, kayak oh itu lagi, oh gini lagi gitu. Jadi apa ya, menyadari bahwa culture-nya di Indonesia kayak gitu dan bisa kejadian sama siapapun. Jadi Orang pintar juga banyak di Indonesia. Waspada aja sama siapapun di dunia ini. Kayak jangan membuat musuh, jangan membuat sakit hati orang. Kita nggak tahu, justru mungkin musuh terbesar adalah manusia kan dibanding makhluk-makhluk Iya, lain. mereka malah perantaranya buat nakut-nakutin. Bener-bener. Tapi so far kan pas syuting Pembantaian Dukun Santet ini pernah nggak sih ngalamin kejadian bener-bener horor, kalian diganggu, ditunjukin wujud gitu di sana? Belum. Enggak ya? Enggak. Serem. Enggak sih. Atau cerita-cerita dari krunya, tadi gue lihat tadi masa ini gerak sendiri gitu. Ada sih ya. Ada beberapa sih. ya. Tapi kayaknya karena kita udah capek ya, udah capek juga, jadi kita kayak ya udahlah gitu. Gue lagi kerja gitu. Tapi cuma kenapa sih kalau lagi syuting horor ditanyanya selalu pernah terjadi kejadian horor nggak? Padahal kalau syuting nggak horor juga mungkin bisa terjadi loh. Bisa sih. Mungkin kalau horor kan udah dari set-setnya tuh mendukung, terus gelap. Padahal hantu mah nggak peduli kayaknya sama set. Dia bener tahu oh ya ini set gitu. Kalau syuting romance pun ada hantu ya ada hantu aja Iya, gitu. hantu aja. Temen aku syuting komedi, Diganggu. sama Tuh hantu. kan ngakak nggak tuh hantunya? Nggak juga kan? Tapi serem sih udah nonton, udah main film horor, syutingnya horor, datang juga beneran gitu. Tapi ada nggak sih ritual-ritual yang kalian lakukan gitu di sana? Nggak ada sih. Nggak ada ritual Baca khusus sendiri lah ya. aja. Ibadah aja, sholat gitu. Oke. Sholat Id. Berarti ini 2024 ya kalian syutingin? Iya. Waktu itu kita lagi Idul Adha kan. Sholat Id bareng. Sholat Id. Seru banget. Oke guys, boleh dong promosikan Pembantaian Dukun Santet bareng-bareng boleh? Jangan lupa untuk nonton film kita Pembantaian Dukun Santet tayang tanggal 8 Mei 2025 di bioskop kesayangan Anda. Ya. Guys. Oke. Terakhir nih kita mau main This or That. Jadi jawab cepat. Nanti pertanyaannya dari aku. Ini nih yang seru nih. Nanti jawab cepat, nggak boleh mikir, tapi harus ngasih tahu alasannya ya. Oh, Iya. Oke, Aurora dulu deh. Nonton film sendirian di bioskop, yes or no? yes. Kenapa? Karena seru banget nonton sendirian. Me Kayak time. iya, terus kayak seru aja, mau nangis, mau ngapain juga bodo amat. Kevin, nonton film sendirian di bioskop, yes or no? Yes. Yes lah. Sama. Kenapa tuh? Karena gue suka dari dulu sampai sekarang. Kayak gue tuh sering abis nonton tuh kontemplasi gitu. Kayak wah ini tadi ini, terus gue sering kayak keluar, misalkan gue habis nonton Spider-Man, terus gue masih ada di situ tuh. Iya. Kayak imajinasi kita ya, kayak Iya, gue main kayak, ini gitu. Kadang tuh suka sampai ke bawah juga, kadang gua misalkan harus kita nonton. abis nonton film action, itu jadinya lebih waspada gitu. Jadi kebayang-bayang tuh kalau ini ada musuh nih, gue bakal Nanti gue ngapain segini. gitu. Apalagi kalau misalkan di basement ada abis nonton film zombie, ada zombie nggak nih? Iya. Dan itu kan lebih bisa dinikmati ketika sendiri. Iya benar. Ketimbang rame-rame. Kadang kalau sama temen kan diganggu, di sini ada apa sih? Tadi gue nggak denger apa Iya, gitu itu kan. paling nggak suka. Iya. Dan Kalau nonton sama yang kayak gitu. iya, dan jadi terdistract kan. Iya, Ketika di benar. luar filmnya udah habis juga kita nggak bisa menikmati aftertaste-nya gitu. Karena udah ke distract, makan yuk, ini yuk gitu. Kalau sendiri kan enak, kita ngelakuin apa juga kita yang ngatur gitu kan. Kalau Kanesha sendiri nih, nonton film sendirian di bioskop yes or no? Yes. Kenapa? Sama? Iya, itu setuju semuanya yang dibilangin. Cuma yang terakhir as simple as, berarti lagi gak ada temen aja saat itu. Jadi kayak gak ada teman pun gak apa-apa. Kayak kalau aku pengen nonton, oke nonton. Malah enjoy aja kok gitu Iya, ya. happy. Kan tujuannya buat refreshing. Film apa sih yang kalian tonton di bioskop nih, yang sendiri yang kalian masih inget? Ada nggak? ya? Joker yang pertama aku sempat nonton. Sendiri Itu seru tuh. banget. Abis keluar dari bioskop aku pengen nari-nari kayak Joker. Kayak seru ya, jadi gila.
Seru banget ya kayaknya meranin Joker Kayak gitu. imajinasinya ke Joker ya, seru. Iya, seru banget. Terus kayak kalau lihat tangga kan dia ada yang nari di tangga itu kan. Aku kayak pengen dari banyak orang. Tapi serem gak sih kamu nonton sendiri gitu film genre Joker gitu? Aman aja ya? Sih aman aja, seru banget malah. Seru banget ya. Vin, lo nonton sendirian bioskop yang lo ingat apa? Film apa? Kalau dulu itu yang gue masih ingat sampai sekarang, gue nonton Amazing Spider-Man 2 pas Gwen Stacy-nya meninggal jatuh gitu. Yang Itu belut listrik bukan ya? bukan yang dia jatuh terus udah sempet ketangkep tapi Iya, gitu. iya. Sedih Terus gitu. dia meninggal. Aduh, sedih banget itu. Iya, itu Spider-Man-nya Andrew Garfield. Terus dia, gua aftertaste-nya tuh kayak, aduh sedih banget lagi gitu. Iya, Kayak- parah sih itu. Iya kan? Langsung banyak konspirasi keluar kan setelah film Lalu itu. dia, terus pas dia meninggal dia nggak mau jadi Spider-Man lagi gitu. Iya, sedih banget Ada sih. kejahatan dibiarin aja gitu. Itu kayak lihat cowok kayak gitu tuh kayak heartbroken banget gitu. Green flag banget nih kita. Iya. Udah ditinggal meninggal. Kalau yang baru sempet dulu kemarin terakhir tuh nonton Miracle in Cell Number 7 yang pertama. Yang pertama. Nonton sendiri tuh. Sedih kan soal bapak soalnya gitu. Ya, jadi pas keluar tuh kayak nangis gitu, saya dorong minta foto lagi. Aduh. Nggak pas banget waktunya. Gue habis nangis nih. Iya, gue inget gara-gara itu gitu. Muka gue lagi sembab gitu kayak gila sedih banget gitu. Kak, boleh minta foto nggak? Ya, ntar dulu apa? Gitu. Yaudah. Kan jadinya kayak sedih banget ya, Kak nontonnya sendirian Kak gitu, nangis tuh sendirian gitu. Jadi, sabar dulu lah, boleh nggak nangis dulu? Mau nangis bareng kali, nangis bareng. Tapi dia juga sembab nggak? Minta foto sama lo? Kayaknya sih. juga sembah. Sama-sama sembab. Kalau Nesha sendiri nih, film apa nih? Seingatku aku nonton Cek Toko Sebelah sendiri. Soalnya pulangnya tuh masih nyetel lagu-lagunya dia, yang soundtracknya kan enak-enak. Sama kalau nggak salah terakhir Barbie nonton sendiri. Oh, Karena penasaran kan, kayak apa sih ini, so aku nonton aja sendiri. dan kamu juga suka nyanyi sih, jadi suka yang film-film Aku genre. suka yang punya soundtrack kuat yang bisa kawin gitu loh, lagu dan filmnya. Jadi kadang kita ingetnya soundtracknya malah bukan filmnya kan? Iya. Oh ternyata ini soundtrack film ini ya? Iya, benar-benar. Oke, next nih. Kalau kalian bisa berperan di Marvel Universe, kalian mau berperan sebagai apa, Kevin? Iron Man. Kenapa? Karena dia punya semuanya. Dia cerdas, dia ganteng, terus dia ini apa? Miliarder, bilioner malah. Bener. Oh, yang paling kaya tuh Iron Man. Iron Man. Dia kan nggak punya ini superpower. Dia pakai intelligence. Terus karena dia kaya juga, kayak Batman. Pinter banget sih emang dia. Uh-uh. Si Robert Downey itu. Kalau Nesha sendiri nih, kalau bisa berperan di Marvel Universe, kamu mau berperan sebagai apa? Aku dari dulu pengen jadi Black Widow. Black Widow, kenapa tuh? Karena dia tangan kosong aja gitu. Dia kan juga nggak super power, tapi badannya bagus banget lagi. Cuman dia jago berantem gitu. Kayak Cewek-cewek. Aurora from Shadow Stray. Iya kayak cewek-cewek Tangguh gitu ya. Iya kalau kayak Scarlet Witch gitu-gitu kan pada punya super Punya power kekuatan, kan. gitu. Kalau Aurora nih, sama mungkin? Aku mau jadi Doctor Strange. Oh, bisa kemana Bisa kemana aja aja ya. ya? Iya, seru banget. Bisa gini ya, Kak? Iya. Kalau bosen pengen makan apa? Langsung ke tempat itu. Iya. Kangen pacar gitu kan. Iya. Kangen pacar lagi. Iya. Kerja nih udah telat tuh. Oh iya benar-benar. Bisa ke dunia Itu lain. jadi Doraemon aja kalau gitu. Bete nih syuting mau kemana dulu? Mau ke pantai dulu deh. Pantai itu bisa. Iya, duduk 5 menit kan balik lagi ke lokasi gitu. Nah, tapi kan dia bisa bikin yang dunia yang upside down. Iya. upside Oh down iya, gitu. Aku pengen iya. banget ke situ. Itu pusing Oh, iya. Ra, kayaknya sih. mau Mau ya. Justru oke. kamu suka yang gitu-gitu ya? banget. Aku kayak, suka yang wah, pusing. Sekali aja banget. sih cukup kayaknya. Berarti kamu suka banget adrenalin kayak main-main permainan adventure Iya. gitu ya? Ya suka sih, suka.
Tapi kayak ini aneh, dunia ini aneh. Aku suka gitu. Oh, lebih ke mind blowing nih gitu. Iya. Tapi kalau bahas Doctor Strange, dukun Amerika keren ya. Iya. Dukun? Mm-mm. Dia tuh bisa nyantet juga loh. Dia kan dukun. Bisa sih. Iya. Iya. Itu versi upgrade-nya ya, lebih banget itu. Mungkin di Indonesia kita belum pernah nemu ya. Mungkin film Indonesia boleh kali ya bikin film kayak Doctor Strange. Jangan, ntar dulu. Pakai aku. Hah, cowoknya Kevin. Nggak ada. Sister Strange. Mrs. Strange. Oke, next nih. Boleh Kevin dulu. Apa kalimat yang paling sering lo ucapin ke diri sendiri? Kok berat sih? It's okay. It's okay. Aurora. Sama sih, it's okay, everything will be okay, It's okay. you'll be alright. Untuk menangin diri sendiri gitu. Kayak, this is temporary. Apa yang dirasain sekarang, itu temporary. Iya lagi. Sama. Semangat ya, Nisha. Iya benar-benar. Puk-puk sendiri semangat ya. Oke, next nih. Nesha dulu deh. Satu hal yang paling bikin kamu ilfeel sama orang adalah? Apa ya? Kalau dia nggak match aja action sama words. Words and actions don't match. Kayak omongnya besar gitu. Iya, tapi ternyata ntar yang Nol. dilakuin Nol ya. besar gitu. Kalau Kevin sendiri nih, satu hal yang paling bikin lo ilfeel sama orang adalah? Jahat. Kalau orang jahat. Iya sih. Mm-mm. Jahat maksud lo tuh apa? Orang tuh ngapain? Kayak apa ya? Licik. Terus habis itu nggak berempati. Manipulasi gitu. Tuh habis itu apa ya? Zolim. Zolim. Menurut gue tuh kayak, duh kan kesian ya orang lain yang dijahati gitu. Jadi susah tuh untuk gue bisa suka ngomong gitu. Iya, walaupun minta maaf atau apa tuh sulit. Karena menurut gue itu lu jahat kayak gitu. Jadi lo udah cut off aja ya orang kayak gitu ya. Kalau Aurora nih, satu hal yang paling bikin kamu ilfeel sama orang adalah? Kalau aku, kalau makannya ngecap, Oh, kayak aduh enggak banget lagi gitu, kayak ganggu. Tapi kalau yang lainnya mungkin kayak kalau misalnya ada Karakter orang gitu, yang, sifat kalau karakter. karakter tuh kayak orang yang semuanya about me gitu. Yang kayak misalnya Pick me ya, pick me. semua-semuanya Iya, gue kayak gitu. kayak misalnya lagi cerita yang deep gitu, kayak aku punya masalah ini, terus kayak Kayak adu nasib aku jadinya juga gitu, yang kayak apaan sih? Kayak Santai aja kali. nggak mau mendengarkan gitu Iya, ya. kayak orang yang nggak bisa denger. Sumpah, iya. Banyak Oh. banget orang yang nggak bisa. Dia maunya didengar terus ya. Mm-mm. Kalau dengerin, kalau dia mendengarkan dia nggak mau. Iya. Gue juga gak ilfeel sih sama orang Iya kan? yang maunya didengerin terus, tapi Iya, nggak mau tapi dengerin kayak- orang. kayak- Nyebelin sih. Ngerti Iya. sih kenapa dia kayak gini. Iya, tapi iya, kayak, iya. aduh aku nggak enak lagi. Tapi kadang energinya capek buat aja lo. ngadepinnya Iya, benar. gitu. Mm-mm. Gue pernah, gue belum lama ketemu orang kayak gitu tuh, kayak yang semuanya tuh cerita dia orang harus denger, semua orang harus denger, tapi Iya. dia ada orang yang cerita, dia main handphone. Oh iya, itu nyebelin sih. Mm-mm. Tapi lu kerasin aja, tadi gue cerita. Enggak sih, gue lebih kayak, gue lebih kesian aja sih, kesian banget sih nih orang gitu. Oh Kan- justru kasihan ya. Kan dia pasti di luar kan akan ketemu juga orang-orang yang kayak gue ngelihatnya kan kayak, kok lu gitu sih gitu. Tapi suatu saat Jadi, dia digituin orang kan nggak enak ya. Dan kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin dia di rumah jarang didengar Iya, gitu benar. kan. Jadi kayak ya udah. Ya atau mungkin dia dididiknya otoriter gitu atau gimana. Mungkin pasangannya juga kurang bisa mendengarkan. Gitu. mungkin, Nggak tahu mungkin. ya. Bener-bener sih lebih ke kasihan. Iya, kesian. Di balik itu tuh dia Perhatian. kenapa? Serem. Oke, next nih. Mungkin Kevin dulu deh. Dipaksa move on sama realita atau disuruh stay sama harapan? Dipaksa move on, Sama realita atau disuruh stay sama harapan? yang lebih dipilih. Ya, lu lebih milih apa? Oh, stay sama harapan. Kenapa tuh? Karena masih ada harapan nih.
kayak masa apa yang lo impikan tuh masih bisa lo gapai gitu. Iya. Dan gue tipenya kalau gue mau sesuatu gue harus dapet. Tapi kalau misalkan nggak dapet pun lo nggak kecewa kan? Kalau gue nggak dapet, gue kecewa. Tapi kalau misalkan gue ngerasa kayak ini udah di luar dari kemampuan gue, ya udah. Jadi lo menyadari juga ya, kayaknya ini di luar. Tapi gue proud sama diri gue sendiri karena gue udah nyoba gitu. Iya, seenggaknya nyoba. Iya. Benar. Oke, Neysha nih, dipaksa move on sama realita atau disuruh stay sama harapan? Stay sama harapan. Kenapa tuh? Kalau orang tuh banyak bilang kayak bodoh ya kalau misalnya stay sama harapan, lo nggak bisa ngubah orang, lo nggak bisa ngubah keadaan. Itu nyebelin lo sih nggak banyak. Diem lo nggak tahu gitu. Iya. Karena kayak yang mengalami kan kita yang punya Yang gagal pun nanti kita. yang gitu punya kan. visi ke depan kan kita, bukan yang nggak mau dengerin orang lain tutup kuping jadinya kayak gua nggak mau dengerin lo nggak gitu. Cuman selagi ada harapan berarti ada yang masih dikejar, ada yang bisa dipertahankan, ada yang bisa ada yang bisa digapai gitu one day. Jadi Dapat pelajaran juga kan? jadi everything happens for a reason. Jadi pasti ada pesan moralnya dari perjalanan menuju harapan itu. Kalaupun yang gagal juga gue, yang ngerasain juga gue. Kalaupun gagal pasti ada yang didapat, nggak mungkin. Iya, benar ada pelajaran. Kalau Aurora nih, dipaksa move on sama realita atau disuruh stay sama harapan? Stay sama harapan. Cause I'm a dreamer. Ya udah, kayak I like to dream. Dan menurut aku Selagi gratis ya mimpi tuh. Iya, kayak kalau harapan masih ada ya bagus lah. Maksudnya just feel it, embrace it. Kayak hope is good. So. Oke, benar. Oke, guys, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol di Terima tamu kasih. kita. Tepuk tangan dulu dong, guys. Mungkin boleh terakhir promo dulu kali ya. Promo dulu filmnya lagi boleh. Jangan lupa nonton film Pembantan Dukun Santet tanggal 8 Mei 2025. di bioskop. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.